Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan distributor bahan pokok di Lombok Barat disidak tim pengendali inflasi daerah. Diduga depresi, seorang pemuda di Mataram memecahkan kaca jendela sebuah masjid. Ratusan difabel sebuah Lombok mengikuti aneka lomba yang digelar di sirkuit Mandalika. Seorang remaja MS diamankan polisi sektor Sandubaya karena membuat kegaduhan dengan memecahkan kaca jendela masjid dan berlari di atap rumah warga di lingkungan Dasan Cermet. Aksi MS sempat membuat heboh masyarakat karena salah seorang warga meneriaki tersangka karena diduga maling. Setelah mengecek kamera pengawas, ulah memecah kaca jendela masjid tersebut dilakukan MS dalam kondisi depresi setelah lulus dari bangku SMP. Dengan dibantu warga, polisi akhirnya mengamankan MS karena dikhawatirkan akan semakin nekat melakukan aksi yang membahayakan dirinya. Waktu saya tahu kan, yang masih di atas genteng kan, lari-lari genteng-genteng orang, saya turun masuk keliling ke sana kan, sampai dikejar ke atas sampai orang-orang sini, sampai jatuh dia, baru disergoti orang banyak dia. Dia usianya muda atau masih muda sekali? Oh, masih muda. Oh, dia ke rumahnya keliling di atas dia kan, genteng-genteng loncat-loncat sana, disuruh turun orang banyak, kira-kira disuruh turun kan, tidak mau dia loncat sana kemari dia. Sampai kelari ke masjid ini ya? Dari masjid dulu. Dari masjid. Dari masjid dulu. Lari ini ke rumah-rumah orang ini. Berdasarkan keterangan keluarga, polisi menyimpulkan pelaku dalam kondisi depresi. Adik ini kita amankan karena informasi dari keluarga mengalami depresi semenjak lulus SMP kemarin. Kemudian keluarga berinisiatif untuk melakukan healing lah istilahnya, healing keluarga, diajak jalan-jalan keliling muter-muter dan tepat di TKP yang bersangkutan lompat ke keluar mobil, kemudian naik pagar masjid, kena masjid juga dikunci, akhirnya dia tabrak kaca jendela sehingga pecah dan kemudian naik ke lantai 2 dan lompat lagi ke atap-atap warga, dan warga di sana berhasil mengamankan bersama keluarganya. Atas kesepakatan bersama, kasus tersebut diselesaikan melalui jalur damai dan pihak keluarga bersedia mengganti rugi kerusakan masjid dan rumah warga akibat ulah MS. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang wanita bernama Ernawati asal Mataram diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena menggelapkan ponsel milik temannya. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kos setelah polisi mendapatkan laporan korban yang kehilangan ponsel. Polisi menyita kotak HP milik korban, sementara ponselnya digadaikan ke orang lain. Modusnya, tersangka berpura-pura meminjam ponsel untuk keperluan bisnis dan berjanji akan mengembalikan sekaligus dengan memberikan uang sewa. Namun setelah 7 bulan, tersangka tidak mengembalikan, bahkan diam-diam menggadaikannya ke orang lain. Jadi begini, tersangka awalnya meminjam handphone pada korban, kemudian katanya untuk menghubungi seseorang. Namun setelah diberikan pinjaman, katanya secara diam-diam dia pergi menggadaikan ke orang lain. Dan kejadiannya sudah 7 bulan yang lalu, sudah berapa kali dicari tersangkanya, tidak ada itikat baik. Akhirnya korban melapor ke kami, dan setelah kami melakukan penyelidikan dan ternyata juga korban juga masih mencari, dan alhamdulillah kemarin didapat yang bersangkutan, dan saat ini masih kita melakukan pendalaman. Tersangka mengaku menggadai ponsel korban Rp650.000 dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Si Dejo. Begade.
Apa kamu kagum Kevin? Aja dulu ke belanja. Kan pegawai kan, sama Kevin. Ya kadang kan nggak kita dapat gitu. Nggak meski kita keluar nggak mesti kita dapat. Atas alasan kemanusiaan, kasus tersebut dimediasi polisi agar menempuh jalur damai dengan kesepakatan tersangka bersedia mengembalikan ponsel dan korban memaafkan pelaku. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Duta Besar Amerika Latin dan Karibia bersama Direktorat Jenderal masing-masing negara mengunjungi kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah akhir pekan ini. Kedatangan mereka untuk melihat langsung kondisi kawasan dan potensi pengembangan Mandalika sebagai salah satu destinasi prioritas di wilayah Indonesia Timur. Selain berkeliling kawasan wisata Mandalika, para dubes dan rombongan juga menjajal langsung kemegahan sirkuit sepanjang 7,3 km tempat digelarnya WSBK dan MotoGP. Para dubes diharapkan bisa mempromosikan potensi Mandalika, sekaligus menarik minat investor di negaranya untuk ikut berpartisipasi mengembangkan Mandalika. Mengajak para duta besar dari Amerika Latin dan Karibia dan duta besar dan perwakilan kedutaan besar Amerika Latin dan Karibia di Jakarta. Pertama adalah untuk mempromosikan potensi yang ada di Mandalika. Dan kami mengajak mereka untuk melihat ini loh perkembangan yang ada sekarang, dengan harapan mereka nanti bisa mempromosikan ke negara masing-masing. Sementara pengelola kawasan Mandalika menyatakan kedatangan duta besar untuk membuka peluang bisnis di kawasan Mandalika. Beberapa atraksi memang akan dibangun yang bisa mendukung tujuan pariwisata, pengembangan pariwisatanya. Nah, tujuan atraksi, pengembangan atraksinya itu apa saja gitu ya. Jadi atraksi bisa atraksi untuk yang sirkuit ini memang salah satu. Kemudian investor juga akan mengembangkan beberapa jenis atraksi yang bisa menarik wisatawan itu datang ke Mandalika. Apakah bentuknya permainan air gitu, itu juga akan ada. Jadi seperti permainan bibit, permainan air, olahraga yang seperti itu juga akan dikembangkan. Sebagai destinasi wisata berkonsep sport tourism, kawasan Mandalika juga masih memerlukan investasi pada fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, serta event wisata yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Gelaran kejuaraan motocross dunia MXGP 2023 yang digelar di kawasan Samota Sumbawa diharapkan menjadi salah satu ikon yang mendukung geliat pariwisata daerah. Penyelenggaraan kejuaraan yang diikuti oleh 18 negara oleh pemerintah daerah mendapat dukungan sejumlah organisasi kepemudaan untuk mendukung kemajuan daerah. Event olahraga berkelas dunia diharapkan mampu meningkatkan promosi wisata dan geliat ekonomi masyarakat baik di Pulau Sumbawa dan juga Lombok. Gelaran MXGP diharapkan bisa memacu semangat masyarakat untuk menunjukkan eksistensi dan potensi daerah di mata dunia. Memberikan informasi kepada halayak umum bahwasannya sebentar lagi kita akan menghadapi MXGP Samota. Jadi peran pemuda yang hadir pada momentum diskusi kali ini bisa mempromosikan juga. Jadi peran-peran pemuda bisa mengambil andil bagian sini, walaupun kita tidak akan berbicara tentang kebijakan, tapi kontribusi anak muda yaitu bagaimana mempromosikan di media sosialnya bahwasannya Sumbawa hari ini lagi melaksanakan event internasional yaitu MXGP Samota. Kita berterima kasih kepada teman-teman
pemuda hari ini, terutama dari kami yang melaksanakan kegiatan ini. Tentu kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka apresiasi mereka untuk mendukung event MXGP di Kota Sumbawa. Saya kira itu inti poinnya. Selain sebagai ajang promosi daerah, MXGP sekaligus menjadi peluang meningkatkan geliat pariwisata yang sempat lesu akibat pandemi. Gelaran kejuaraan motocross dunia MXGP tahun 2023 akan digelar 2 seri, yakni di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa, dan di Eks Bandara Selaparang, Mataram. Dari Kabupaten Sumbawa, Emi Kusuma melaporkan.